BTTH Kaisar Api, episode 455. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Dia benar-benar anak yang luar biasa. Suasana mencekam di seluruh sarang membuat suasana di sini menjadi sunyi senyap yang aneh. Setelah beristirahat, tetua kedua Malin memandang Xiao Yan dengan gembira. Batuk-batuk, Xiao Yan membuka matanya, dan memang ada banyak aura suram di tubuhnya, tetapi aura ini terlalu halus untuk digunakan untuk kultivasi, namun digunakan untuk sementara mengendalikan formasi ini tanpa masalah. Meskipun formasi kuno Huang Yuan sangat menakutkan, sang tetua tidak menyuntikkan batu formasi untuk mengendalikannya ketika menggunakannya, tetapi hanya menambahkan kekuatan Huang Yuan untuk menyegel tempat tersebut, sehingga memberikan banyak peluang bagi generasi mendatang. Dengan formasi ini, saya bisa mengendalikan dan membantu kedua pemain senior ini untuk sementara waktu. Mari kita mulai. Xiao Yan menatap pusat formasi sarang itu dengan tatapan serius. Tetua pertama duduk dengan tenang, di samping peti mati emas dan patung Dewi Yaoji. Siapapun ketiga orang ini sangat sulit. Di antara ketiganya, patung Dewi Yaoji adalah yang terbesar, dengan ketinggian puluhan meter, lalu peti mati emas yang telah terkikis oleh aura hitam, dan aura mengerikan yang menggerakkan jiwa muncul, dan akhirnya duduk dengan tenang, seolah-olah seorang tetua seperti orang mati yang hidup. Boneka kecil dari sana malah merusak kenyamanan tempat duduk ini. Suara dingin itu, disertai cairan hitam yang sangat kental, menyebar dari celah di peti mati emas. Energi jahat yang menyesakkan baru saja menyebar, dan seluruh ruang formasi dipenuhi dengan denyutan yang sangat kuat. Kegelapan mengamuk, dan dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, daratan langsung tergenang banjir. Kesedihan, merasakan gelombang kekuatan jahat, pola susunan Xiao Yan meningkat tajam, mengendalikan formasi tandus kuno, dan kekuatan ketanaman abu-abu yang mematikan menyebar, dengan kasar mengikis warna hitam yang lengket. Pada saat pengikisan, di udara hitam, terdengar suara ratapan yang tak terhitung jumlahnya. Jelas bahwa bahkan kekuatan jahat yang tirani, di bawah invasi kekuatan sumber tandus, tidak dapat dikalahkan dan malah menghancurkan diri sendiri. Setelah bertahun-tahun lamanya, seharusnya ada akhirnya. Api ungu membubung di tubuh tetua kedua, Malin, dan api biru membakar tubuh Yao Laogui. Keduanya berjalan keluar dari peti mati emas selangkah demi selangkah. Aura menakutkan yang terpancar dari tubuh mereka benar-benar membuat seluruh ruangan bergetar. Susu, kurasa kau tak bisa menolakku, bahkan para tetua agung klan elf apimu, hanya mengandalkan kalian berdua junior, dengan bodohnya membicarakan mimpi. Suara seram yang menakutkan itu terdengar, dan pada saat yang sama, bayangan menyeramkan muncul di atas peti mati emas. Di atas peti mati, udara hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dan langsung mengalir ke dalam bayangan. Aura gelap itu juga menyebar ke daratan dengan kecepatan yang sangat cepat. Tubuh hantu itu sehitam tinta, dan matanya bersinar dengan darah merah tua, dan seluruh tubuhnya sebenarnya dipenuhi oleh roh jahat yang sangat tirani dan kejam. Itu hanyalah hantu yang berubah wujud karena pikiran jahat. Yao Laogui dan tetua kedua Malin berkata dingin di depan Xiao Yan dan Xiao Yi. Kedua pria ini tampaknya agak berbeda. Tatapan Mo Ying tak tertuju pada kedua elf perkasa itu, melainkan pada Xiao Yan dan Xiao Yi. Entah mengapa, ada aura yang cukup aneh di tubuh mereka, dan aura itu sepertinya menahannya. Apakah sudah ditemukan? Pada saat yang sama, tekanan yang dirasakan Xiao Yan dan Xiao Yi meningkat drastis. Mereka hanya merasakan bulu kuduk mereka berdiri, berusaha menekan api suci di dalam tubuh mereka, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Retakan. Kekuatan jahat bayangan iblis itu sangat mengerikan, dan terlalu menakutkan. Kotak batu milik keduanya langsung hancur, dan kekuatan benih elf memberkatinya, dan tekanannya hanya sedikit melemah. Pergi. Melihat ini, tetua kedua Malin dan Yao Laogui melihat kebencian dan permusuhan yang mengerikan di mata mereka. Api yang menyilaukan dan kekuatan reinkarnasi menyebar pada keduanya, dan mereka memenjarakan seluruh sarang dalam sekejap, bekerja sama dengan sumber tandus yang hampir tidak dapat dikendalikan oleh Xiao Yan. Formasi kuno, sehingga di sarang ini, bayangan tidak lagi kesulitan untuk melarikan diri.
Dua tetua dari keluarga elf api, tetapi mereka bahkan belum mencapai kekuatan tingkat keempat dan berani memprovokasi tempat ini. Karena itu, gunakan hidupmu untuk menempa prestasi-prestasi besar dari jabatan ini. Hantu itu meraung ke langit, dan suara magis yang tajam dan menusuk itu seolah mampu menembus jiwa. Xiao Yi, bersiaplah. Xiao Yan mengangguk, dan segera meraih Xiao Yi lalu bersandar di tepi formasi sarang. Rasa dingin muncul di wajahnya, dan pupil matanya berubah menjadi nyala api kuning terang dan kekuatan jiwa yang sangat bergelombang. Mata api suci, Xiao Yan dengan hati-hati bersembunyi dalam kegelapan dan meracik ramuan. Serangan ini mengandung kekuatan api suci dan kekuatan jiwa, dan saya khawatir serangan ini bisa efektif di saat kritis. Retakan, cahaya suci yang menyala-nyala menyebar dari kejauhan, dan meraung dengan dahsyat langsung ke arah roh jahat bayangan iblis, menghasilkan kobaran api panas yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Retakan, meskipun roh jahat bayangan iblis terkejut, dia mengulurkan telapak tangannya yang gelap dan menamparnya dengan satu telapak tangan, dan kedua pupil api suci itu dengan mudah hancur. Wong berdengung. Dengan hancurnya pupil api suci, kobaran api kuning menyala hebat di pergelangan tangan roh jahat bayangan iblis, menyebabkan rona wajahnya berubah. Ini, wajah hantu itu muram, dan dia menatap nyala api kuning keemasan, dan seolah-olah mencium aura ketakutan darinya. Pergi. Memanfaatkan kemunculan hantu itu, kedua tetua saling memandang, dan kekuatan reinkarnasi yang tak terbatas menyebar. Dua orang idiot, sekarang mereka hanya memberikan barang secara cuma-cuma. Hantu itu tersenyum aneh, aura gelap muncul, dan nyala api kuning padam, sehingga matanya terus tertuju pada peti mati emas dan dua elf perkasa itu, memandang penampakan ini, seolah menunggu sesuatu. Tetua kedua Malin dan Yao Laogui tak kuasa berkata-kata. Api biru dan api ungu menyembur keluar bersamaan, gelombang panas kuno yang luas menyapu dan memurnikan gas hitam di sekitar hantu, dan ada lingkaran energi eterik yang cukup terang menyembur keluar, seperti ukiran cacing. Cakar jahat, melihat dua kobaran api ganas yang membara, yang membawa aura pemurnian yang sangat sakral, sosok bayangan itu mendengus dingin, niat membunuh yang ganas muncul di matanya. Telapak tangannya membentur peti mati emas di bawahnya, dan energi iblis yang mengerikan itu memancar keluar. Bagian atas kepalanya berkumpul menjadi cakar sebesar 1000 zang, yang tampak angkuh. Pada cakar iblis itu, terdapat garis-garis gelap besar dan kecil, dan garis-garis itu, sekilas, membuat orang merasa seperti berada dalam keadaan trans, dan jika mereka tidak hati-hati, mereka mungkin akan sepenuhnya terperangkap di dalamnya. Membunuh. Api dua warna itu sebenarnya saling berjalin di udara, berubah menjadi bayangan burung elf, Xian Siweiya, dengan kekuatan yang bergelombang dan menakutkan, langsung menembus kehampaan, dan akhirnya bergabung dengan serangan kuat cakar iblis. Ledakan, keduanya menyerang dan berkontak, dan badai energi panas mengamuk. Hantu dan kedua elf perkasa itu mundur bersamaan. Pada saat yang sama, Xiao Yan, yang bersembunyi di belakang, juga diam-diam mengoperasikan formasi kuno yang terbengkalai, dengan kepala yang menjulang. Makhluk purba, seperti sungai panjang yang telah menembus ruang dan waktu, muncul tepat di atas sarang, dan tubuhnya yang megah dan besar memiliki aura kuno yang menyelimuti langit. Itu adalah tanah tandus, binatang buas tak tertandingi di zaman kuno, kekuatan pada periode puncaknya mungkin sebanding dengan binatang buas terkuat yang telah melewati tahap reinkarnasi ke-6 atau ke-7. Gulu, apa itu? Xiao Yi menyadari bahwa kekuatan di tubuh Xiao Yan memudar dengan cepat, dan segera mengikuti arah pandangan Xiao Yan, lalu melihat binatang buas besar di puncak sarang. Set, ini masih sedikit. Xiao Yan mengerutkan bibir dan memberi isyarat agar dia diam. Kini mereka bertiga bertarung di tanah, dan dengan perlindungan yang sengaja diberikan oleh Xiao Yan dan formasi mereka, hantu itu belum menyadari kemunculan makhluk buas yang mengerikan ini. Kakak kedua, izinkan aku membantumu. Xiao Yi segera mengerti, tanda reinkarnasi di antara alisnya berkelebat, dan api ungu langsung menyembur ke arah binatang buas itu, membuat sosoknya semakin terpukau, paksaan mengerikan yang menyebar secara tak terlihat, seperti penguasa sejati dari zaman kuno. Sekali ditembak, ruang ini pasti akan hancur berantakan. Makhluk buas ini memiliki bentuk yang sangat tidak beraturan, seperti harimau tetapi bukan harimau, seperti sapi tetapi bukan sapi. Ia diselimuti lapisan energi abu-abu yang mati. Di tengahnya,
Sebuah jantung yang terbuat dari api kuning keemasan berdetak pelan. Lapisan api ungu memberkati tubuhnya, membuat auranya semakin menakutkan. Malin, ini bukan cara yang tepat untuk terus seperti ini. Meskipun kekuatan orang ini hanya setara dengan reinkarnasi 4 kali lipat biasa, tetapi menggabungkan kekuatan kita berdua tidak akan benar-benar menimbulkan kerusakan yang berarti padanya, jadi teruslah seperti ini. Kekuatan agung Yao Lao Gui terpancar keluar, berulang kali menahan serangan mengerikan dari iblis bayangan jahat, dan langsung mendengus. Mata tatapan, tepat ketika keduanya merasa gelisah, suara teriakan keras terdengar dari bawah, diikuti oleh dua benda aneh seperti manik-manik. Kedua butir manik-manik itu dipenuhi dengan kekuatan yang luar biasa menakutkan, kekuatan pemurnian api suci, dan kekuatan jiwa yang agung. Saat fluktuasi energi abu-abu kematian di puncak sarang menyapu, pemandangan ini akhirnya ditemukan oleh hantu itu. Meskipun hantu itu terkejut, telapak tangannya bergerak dengan keras, dan sentuhan energi sihir emas pucat berubah menjadi rubah petir, yang langsung menembus kehampaan. Menembak roh binatang buas itu. Puff! Rubah petir iblis itu baru saja dilepaskan, tetapi tidak menimbulkan banyak perubahan. Tiba-tiba roh binatang buas itu menghentak dan roboh, dan energi langit dan bumi di seluruh sarang runtuh, dan retakan yang mencolok muncul satu demi satu. Rubah petir iblis itu segera tenggelam di bawah tekanan yang sangat dahsyat. Brengsek, salah perhitungan. Melihat wujud binatang buas itu, rasa takut di benak hantu tersebut juga ikut mengikutinya. Lawanmu adalah kami. Kamu tidak bisa lari kali ini. Melihat bahwa serangan Xiao Yan untuk sementara waktu mendapatkan keunggulan tertentu, Malin dan keduanya melangkah maju selangkah demi selangkah, dan aura reinkarnasi membara di sekitar mereka, mencegat hantu tersebut. Pergilah dari hadapan dewa ini. Melihat roh binatang buas itu semakin mengeras, dan jantung Ember berdetak lebih cepat di dalam tubuhnya, hantu itu akhirnya tak berani lagi berpegangan tangan. Segel ajaib, bayangan itu meraung, dan di atas tubuh gelap itu, sebenarnya ada benda-benda seperti pecahan kaca kristal yang berterbangan, dengan mudah terkumpul di telapak tangannya, membentuk segel sihir kristal yang indah, sempurna. Di dalam segel sihir kristal, tidak hanya terdapat suara ratapan dan tangisan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi bahkan muncul nyala api coklat yang samar, namun kekuatan nyala api coklat itu sebenarnya lebih kuat daripada kekuatan elf manapun. Jadilah tiran. Ini kekuatan dari patriark sebelumnya. Bagaimana mungkin? Saat melihat segel sihir kristal itu, pikiran Malin bergejolak. Perisai roh ungu, perisai roh api. Meskipun keduanya terkejut, fluktuasi energi yang mengerikan menyapu di antara mereka, dan dua perisai cahaya api kuno muncul. Mundur, lindungi Xiao Yan. Setelah memperlihatkan dua perisai cahaya api yang sangat kuat, keempat tubuh itu melangkah ke puncak sarang secara bersamaan, di belakang roh binatang buas. Ledakan, segel sihir kristal diproyeksikan oleh bayangan sihir, menembus kehampaan, dan bahkan udara pun terpelintir. Kekuatan jahat yang mengerikan bersiul dan mengamuk di sarang elf bersama dengan kekuatan elf. Kaca, meskipun kedua perisai cahaya api itu sangat kuat, mereka tidak bertahan lama sebelum meledak sepenuhnya. Xiao Yan, semua harapan bergantung padamu. Ketika tetua kedua Malin dan Yao Lao Gui melihat ini, sosok elf alami tiba-tiba muncul di depan dada mereka. Kekuatan reinkarnasi itu seperti air mata air, semuanya berkumpul menuju tubuh Xiao Yan. Tidak perlu menganggap serius posisi ini. Mari kita hancur total. Bayangan ajaib itu mencibir dan mengendalikan bayangan sihir kristal untuk terbang ke arah mereka berempat. Pada saat ini, di atas segel sihir kristal, seluruh tubuhnya berwarna hitam pekat seperti kembang api yang akan meledak, dan kekuatannya tak terbatas. Liar, Xiao Yan terus menyerap kekuatan reinkarnasi dari keduanya, dan segera menyuntikkan semuanya ke dalam roh binatang buas tersebut. Ledakan, segel sihir kristal meledak, dan gelombang jahat yang mengguncang bumi menghantam, menyebabkan sarang yang dilindungi oleh formasi itu bergoyang, seolah-olah formasi itu akan hancur sepenuhnya kapan saja. Kehampaan yang terdistorsi, sarang yang berantakan, hanya peti mati emas dan patung Yaoji, ketiga tetua yang duduk bermeditasi tidak berdaya. Matikan mereka. Hahaha, ini adalah akhir dari penghinaan terhadap tubuh roh jahatku. Dia tidak sengaja merasakan kematian beberapa orang di puncak sarang itu. Umpan balik persepsi hantu itu datang, dan napas semua orang tersengal-sengal.
Jelas bahwa mereka telah jatuh ke dalam keadaan kelelahan akibat pukulan terkuat mereka sendiri. Apakah terlalu dini untuk mengatakan ini sekarang? Roh binatang buas yang kesepian itu liar dan kesepian. Fluktuasi energi yang mengguncang bumi mereda, dan sebuah seringai terdengar dari puncak sarang. Pada saat itu, formasi tandus kuno di seluruh sarang benar-benar mengeluarkan suara aneh seperti putaran roda gigi. Pada saat yang sama, bayangan abu-abu horizontal yang megah yang membentang hampir setengah dari sarang itu seperti dewa kematian, dan beberapa nyala api aneh berkelap-kelip dari atas ke bawah. Di atas kobaran api itu, meskipun sifat kekuatannya sama sekali berbeda, siapapun dapat dengan jelas melihat bahwa semuanya dipenuhi dengan paksaan yang sangat menakutkan. Bagaimana mungkin Anda benar-benar bisa mengendalikan formasi ini? Lalu, sebenarnya apa nyala api pada makhluk virtual anehmu itu? Pada saat itu, suara hantu tersebut dipenuhi dengan ketakutan yang telah lama hilang. Menggunakan kekuatan 6 sumber api suci, dikombinasikan dengan asal-usul binatang buas yang tertinggal di formasi kuno sumber yang terlantar, untuk membentuk roh yang mengerikan, untuk membunuhmu di sini, itu tidak akan menodai nama mulia tubuh roh jahatmu. Suara Xiaoyan seperti dentingan lonceng Hong kuno. Tepat saat suara itu terdengar, kekuatan di atas tubuhnya langsung menyambar keluar. Api kuno membawa pola api eksklusif mereka, mengambilnya dari Xiaoyan dan Xiaoyi, dan segera menyuntikkannya ke dalam roh liar. Kekuatan puncak tingkat reinkarnasi 3 kali lipat sementara. 6 api suci. Seketika itu juga, roh jahat bayangan iblis itu menatap kedua elf lamban di samping Xiaoyan, dan kemarahan serta ketakutan yang sangat besar merayap ke dalam hatinya. Roh yang terlantar, pola suci api kudus, temanilah pemimpin api suci ini untuk membunuh iblis jahat bersama-sama. Wajah Xiaoyan tenang, suaranya yang agung turun dari langit seperti guntur yang bergemuruh dahsyat, dan pada saat yang sama, kekuatan sihir yang membara di tubuhnya mencapai puncaknya, dan lapisan-lapisan api yang indah menyelimuti tubuhnya. Hanya saja Xiaoyan menyadari bahwa Fen Jue dan Seng Yan yang ia tampilkan kali ini sebenarnya sangat berbeda dari yang sebelumnya. Setelah menerima berkah kekuatan reinkarnasi dari kedua tetua, Xiaoyan menemukan banyak hal aneh setelah ia melakukan jurus Fen Jue tingkat pertama. Banyak api suci di tubuhnya dan api suci ungu di segel reinkarnasi Xiaoyi berkumpul di depan Xiaoyan tanpa kendali keduanya, dan setelah ditempa oleh kuali api kecil, mereka berubah menjadi 6 rune api kuno misterius. Rune-rune itu dengan cepat keluar dari tubuhnya, dan segera semuanya tertancap di tubuh roh liar tersebut. Rune api dengan berbagai warna, seperti langit dan bumi, dapat terbakar dan retak, kekuatannya tak terlukiskan, dan ia dipuja. 6 lambang api kuno berubah menjadi rune misterius, tiba-tiba muncul dari kuali api kecil Xiaoyan, lalu menyuntikkan diri ke dalam tubuh roh mandul. Pada saat itu, 6 jenis api berkilauan terus membara di tubuh roh mandul, indah dan menakjubkan. Orang ini benar-benar telah menguasai kultivasi kekuatan api suci hingga tingkat tertinggi, kekuatan lambang api suci, pola suci. Jika Anda ingin mengandalkan api suci untuk menempanya hingga membentuk pola suci, metode ini membutuhkan setidaknya kekuatan reinkarnasi, dan di seluruh dunia 1000 besar, hanya ada sedikit orang kuat yang dapat melakukan ini. Xiaoyan ini mungkin akan memiliki penampilan seperti dewa petarung di masa depan. Tetua kedua Malin dan Yao Laogui menatap Xiaoyan dengan lemah, dan keterkejutan di pipi mereka tak bisa disembunyikan lebih jauh. Terdapat catatan dalam klan elf mereka. Ada seorang tokoh besar yang mengembangkan api suci hingga tingkat ekstrim, dan bekerja sama dengan pola api suci di dalam tubuh mereka untuk menaklukkan dunia. Yang paling mewakili mereka adalah Dewi Yaoji. Meskipun kekuatan Yaoji belum mencapai puncak tingkat reinkarnasi, namun berkat pola suci di tubuhnya dan sihir aneh yang dimilikinya, ia hampir berada di puncak tingkat reinkarnasi di dunia 1000 besar. Roh yang kecemasan, Santo Markus, menatap raksasa di atas kepalanya. Xiaoyan mencibir. Tubuhnya dipenuhi tekad, telapak tangannya bergerak-gerak bersamaan, dan energi agung mengalir ke dalamnya. Dengan gerakan-gerakan ini, roh yang sunyi itu tiba-tiba menjadi gelisah, dengan aura sunyi yang tak berujung. Bersama dengan 6 rune api, mereka saling berjalin di langit sarang, membentuk jaring suci api yang berwarna-warni. Jaring suci api tidak hanya menampung atmosfer suram dari roh jahat yang sunyi, tetapi juga mengandung kekuatan rune kuno yang dibentuk oleh 6 jenis api suci. Begitu muncul,
jaring itu langsung memadatkan kekuatan jahat gelap di sekitar roh jahat bayangan iblis. Kekuatan mengerikan itu sebenarnya adalah kemampuan untuk langsung menguapkan kekuatan jahat di sarang tersebut. Pola suci, 6 jalur. Meskipun kekuatanmu berada di luar kendali kursi ini, tetapi denganmu, kau tak bisa menghancurkan kursi ini. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Kali ini, dengan bantuan Desolate Spirit, kau tidak akan seberuntung ini lagi di lain waktu. Kejatuhan roh jahat. Melihat pukulan yang begitu mengerikan, roh jahat bayangan iblis itu mendengus dingin, dan tubuh roh jahat bayangan iblis itu membengkak, tubuhnya seperti gelombang kekuatan jahat yang kental dan mengamuk, melawan fluktuasi mengerikan dari roh jahat yang terkutuk itu. Pada akhirnya, hantu yang sekarat itu benar-benar lenyap ke dalam peti mati emas dalam sekejap, dan pada saat yang sama, sarang itu menjadi sunyi. Sial, hampir. Setelah melakukan semua itu, tubuh Xiao Yan seperti balon kempes dan langsung jatuh dari udara, tetapi ekspresi di pipinya sangat jelek. Roh jahat bayangan iblis tadi bukanlah ras jahat asing yang paling murni, melainkan hanya makhluk jahat yang dipadatkan oleh pikiran jahat yang tak terhitung jumlahnya. Kini, gabungan formasi kuno dan 6 pola suci belum berhasil membunuh orang ini, yang membuat Xiao Yan yang selalu waspada merasa sangat gelisah. Pada saat yang sama, di tengah sarang, Tetua Agung yang telah duduk tenang sejak awal, tiba-tiba menyemburkan seteguk darah iblis hitam, dan napasnya kembali normal. Kakak kedua, apakah kamu baik-baik saja? Meskipun situasinya tidak optimistis, Xiao Yi tidak punya waktu untuk berbicara dengan Tetua Agung, melainkan menangkap Xiao Yan. Aku baik-baik saja, ayo kita turun dan melihat-lihat dulu. Meskipun Xiao Yan lemah, itu hanya sedikit kehilangan kekuatan yang disebabkan oleh pengaktifan paksa pola suci, dan itu bukanlah masalah serius. Ketika dia merasakan bahwa tetua telah bergerak, keempatnya segera masuk ke dalam sarang, dan berjalan dengan hati-hati menuju pusat sarang. Tanpa adanya hantu jahat, formasi gurun kuno itu juga dikendalikan oleh Xiao Yan. Sarang saat ini cukup tenang, dan keempatnya datang ke pusat dengan sangat mudah. Tetua Agung, Tetua kedua, Malin, baru saja tiba di tengah sarang, dan dia membuka mulutnya dengan ekspresi muram. Melihat wanita paruh baya itu, suaranya penuh dengan isak tangis dan menyalahkan diri sendiri. Hehe, Malin, Yao Yao, terima kasih banyak kali ini. Setelah Malin keluar, tidak ada pergerakan di seluruh sarang, tetapi setelah beberapa menit, sesepuh yang pendiam itu tiba-tiba membuka matanya, seperti makhluk purba yang telah duduk selama bertahun-tahun dan bangkit dengan tenang, disertai dengan aura reinkarnasi yang sangat bergejolak yang condong ke bawah seperti paksaan langit dan bumi, menyebabkan aura berantakan yang tersisa di sarang itu lenyap seketika. Penatua, apa yang terjadi? Yao Laogui, yang berada di sampingnya, buru-buru bertanya. Anda harus tahu bahwa para elf api belum muncul di klan sejak kejadian ini. Bahkan orang-orang tingkat tinggi seperti mereka pun tidak mengetahui rahasianya, tetapi para tetua yang lebih kuat dari elf api akan terjerat oleh pikiran jahat. Masih hidup, hehe, aku rakus. Alasan mengapa elf api kita tidak dapat muncul di patriark berikutnya adalah karena token patriark dibawa ke dalam makam peti mati oleh patriark sebelumnya. Aku masuk ke sini sejak lama, pertama untuk menekan pikiran jahat ini, dan kedua untuk mengambil kembali token patriark di peti mati patriark sebelumnya, tetapi dia tertipu oleh pikiran jahat ini, dan dia hanya mengatakannya. Tetua Agung memiliki sosok yanting dan sangat cantik, serta tampak seperti manusia biasa yang baru berusia sekitar 30 tahun. Lagi pula, bagi para elf, bahkan jika mereka berusia 100 tahun dan 1000 tahun, mereka memiliki beberapa teknik rahasia yang dapat mempertahankan kemudaan mereka. Siapakah kedua orang ini? Omong-omong, Tetua Agung memandang Xiao Yan dan Xiao Yi dengan tatapan waspada. Kedua pemuda itu memberinya perasaan yang sangat aneh. Tetua, inilah raja berikutnya yang dipilih oleh para elf api kita. Dan yang satu ini, meskipun dia manusia, kekuatannya tidak boleh diremehkan. Bawahan saya khawatir dengan keselamatan tetua, jadi mereka mengambil risiko membawa keduanya ke sarang elf, dan berharap tetua akan menebus dosa-dosa mereka. Mendengar suara Tetua Agung, Malin dan Yao Laogui buru-buru menangkupkan tangan mereka dan berkata dengan suara penuh ketakutan. Segel reinkarnasi Dewi Yaoji, tidak buruk jika orang seperti dia menjadi raja para elf api kita. Meskipun kekuatannya sedikit lebih lemah.
Tetua pertama memandang Xiao Yi dan berkata dengan puas. Apa? Tunggu, pada anakmu. Ini, aroma api suci. Ketika mata indah Tetua Agung melihat Xiao Yan, ada kilatan kejutan di matanya. Di matanya, api kuning keemasan itu langsung terpecah menjadi 5 jenis api. 4 jenis api berkobar hebat, sementara 1 jenis api agak redup. Tetua Agung menatap Xiao Yan dengan mata yang indah, dan nyala api 5 warna di matanya sangat menyilaukan. Batuk-batuk, ditatap oleh tetua pertama seperti itu, Xiao Yan memiliki aura ketakutan yang luar biasa. Kecuali Fen Jue dan kekuatan iblis, semua kekuatan di tubuhnya menjadi tenang, dan dia tidak berani menunjukkan perlawanan apapun. Tetua Agung ini memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Hanya dengan melihatnya seperti ini, aku merasa seperti terbongkar. Dan matanya tampaknya tidak sesederhana itu. Matanya bisa terbelah dan menembus api jiwa batuku yang berwarna kuning keemasan hanya dengan sekali pandang. Xiao Yan berkeringat dingin di dahinya, kulitnya mengerut tanpa disadari, dan dia juga menatap Tetua Agung. Aku akan melihat lebih dekat. Keabadian, batu surgawi hati api jiwa wajah hantu, dan sejenis api yang sedikit lebih redup, tidak terlihat seperti api suci yang sempurna. Anak kecil, kan? Tetua Agung mengalihkan pandangannya dan mendekati Xiao Yan selangkah demi selangkah, dengan senyum lembut tersungging di sudut mulutnya. Yang terakhir adalah api es halus dengan setengah sumber api suci. Melihat bahwa api suci barunya langsung terlihat oleh Tetua Agung di depannya, Xiao Yan merasa lega dan tenang, lalu langsung menambahkan api terakhirnya kembali. Latihan yang kamu lakukan tadi adalah Fen Jue, kan? Pada saat itu, wajah Tetua Agung menunjukkan sedikit kegembiraan, dan bertanya dengan lembut. Mengapa Penatua pertama menanyakan hal ini? Situasi kita saat ini tidak optimis. Aku telah menghabiskan jejak sumber terpencil dari formasi kuno yang sunyi. Di sisi lain, pikiran jahat belum sepenuhnya lenyap. Ketika pulih di dalam peti mati, ia pasti akan kembali. Inilah masalah kita saat ini. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, lalu matanya menjadi sangat serius. Anda hanya perlu menjawab saya, ya atau tidak. Tetua pertama mengabaikan pertanyaan Xiao Yan, dan berkata sambil tersenyum, seolah-olah dia sudah punya rencana untuk menghadapinya. Ya, Xiao Yan sedikit terkejut dengan pria ini, dan setelah selesai berbicara, dia terus menatap pria itu. Sepertinya semua ini adalah kehendak Tuhan. Mendengar jawaban afirmatif Xiao Yan, tetua pertama berbalik, jejak tekanan mengerikan lenyap dari tubuhnya, dan menatap patung Yaoji di sampingnya dengan tatapan yang sangat khusyuk. Tetua, siapakah Anda? Xiao Yi langsung merasa bingung dan heran. Kalian tahu apa itu tanah tandus? Tetua pertama memandang patung Yaoji, kekuatan reinkarnasi di dalam tubuhnya mulai mengalir, dan berubah menjadi sedikit cahaya, membuka jalan bagi seluruh sarang, lalu bertanya. Huang adalah binatang ilahi kuno. Konon kekuatannya telah memasuki ranah tak tertandingi yang dapat dipelajari oleh dunia, dan cukup untuk bersaing dengan reinkarnasi tingkat ke-7 atau ke-8 saat ini. Marlene keluar lalu kembali lagi. Apa itu Yaoji? Tetua Agung bertanya dengan bertele-tele. Yaoji adalah leluhur para elf kita. Saat itu, Xiao Yi melangkah maju dan menjawab. Ya, Dewi Yaoji memang leluhur para elf kita, tetapi kau tahu bahwa setelah Perang Dunia Pertama, termasuk Dewi Yaoji menghilang tanpa alasan, mengapa demikian? Dan kau tidak penasaran, mengapa Dewi Yaoji meninggalkan tempat ini sendirian bersama 3 dewa setelah menyatukan lautan langit, dan pergi jogging? Tetua Agung berkata sambil tersenyum tipis, namun ada sedikit amarah dalam ekspresinya. Yang terhormat, prioritas utama kami bukanlah. Yao Laogui menatap penampilan Tetua Agung dan tak kuasa mengerutkan kening, seolah ada sesuatu yang tidak beres. Prioritas utama kita bukanlah ini, tetapi aku sekarang kekurangan kekuatan, dan aku bukan lagi penentang pikiran jahat. Semua harapan untuk mematahkan permainan ini hanya dapat diletakkan pada patung Yaoji. Atau lebih tepatnya, itu ada pada teman kecil bernama Xiao Yan ini. Tetua pertama akhirnya tidak memiliki perlindungan apapun saat ini, matanya yang indah terus menyapu bolak-balik pada patung Xiao Yan dan Yaoji. Kekuatan di tubuhnya hampir mendidih, dan kekuatan itu sepertinya menarik Xiao Yan dan patung Yaoji. Ada hubungan yang sangat halus di antara mereka. Jangan menatapku. Awalnya, aku bisa saja membunuh pikiran-pikiran jahat itu, tetapi karena keserakahan,
aku ingin mengambil kembali tanda milik patriark. Aku terluka oleh pikiran-pikiran jahat itu dan terperangkap di sini selamanya. Seiring berjalannya waktu, kekuatan dalam tubuhku juga menunjukkan tanda-tanda penurunan. Melihat betapa banyak orang yang tidak mempercayainya, Tetua Agung langsung mengangkat pergelangan tangannya, dan di punggung tangannya, sebuah bayangan hitam pekat terukir, tampak sangat menakutkan. Senior, jangan menyerah, apa yang perlu saya lakukan? Pada saat itu, Xiaoyan menghela napas lega dan bertanya. Ada banyak legenda tentang Dewi Yaoji di dunia. Apa hubungan antara Dewi Yaoji dengan 7 penguasa dunia, dan lain-lain? Tapi semua ini hanya rumor. Dewi Yaoji sangat sombong. Menurut beberapa informasi yang tidak lengkap yang dikendalikan oleh para tokoh kuat klan peri api kita, dia memiliki kontak paling banyak dengan Dewi Yaoji. Panah itu mengarah langsung ke kalian berdua, klan Xiao dan Seng Yan. Tetua Agung berkata dengan tajam. Klan Xiao, ras tabu yang menghilang dari dunia untuk waktu yang lama. Tepat setelah tetua pertama selesai berbicara, tetua kedua Malin dan Yao Laogui berseru bersamaan, dan segera menatap Xiao Yan. Kau memang pantas menjadi tetua agung para elf api. Melihat indera penciuman tetua agung yang tajam dan kekuatan yang menakutkan ini, Xiao Yan pun tidak merasa khawatir. Saya tidak bisa menjelaskan situasi spesifiknya, karena ini hanyalah spekulasi saya. Sarang elf di hadapanku ini sudah ada sejak Dewi Yaoji membangun sarang elf, dan patung Yaoji juga dibuat oleh Dewi Yaoji sendiri, tetapi menurut penjelajahanku selama bertahun-tahun, misteri apa yang seharusnya ada di dalam patung Yaoji ini? Ini adalah kesempatan terakhir untuk menyelesaikan dilema kita. Sayangnya, setelah bertahun-tahun melakukan eksplorasi dan pengamatan, saya belum menemukan perbedaan apapun pada patung Yaoji ini. Pada saat itu, Tetua Agung perlahan menggelengkan kepalanya. Kakak, jika kakak merasa nyaman, izinkan kami, saudara-saudara, mencobanya. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia merangkul Xiao Yi, dan keduanya perlahan mendekati patung Yaoji. Tetua, apakah ini akan menjadi masalah? Lagi pula, kekuatan berkah dari mereka berdua telah lenyap, dan kedua samsara itu belum mencapai orang ini. Apakah ini terlalu berlebihan? Malin dan Yao Laogui berkata dengan cemas, bagaimanapun juga, Yaoji adalah puncak reinkarnasi. Bukankah membiarkan kedua anak kecil seperti itu pergi sama saja dengan hukuman mati? Percayalah pada mereka, hanya mereka yang bisa kau andalkan sekarang. Setelah Tetua Agung selesai berbicara, dia perlahan mundur dan memandang mereka berdua. Xiao Yan dan keduanya berdiri di depan patung Yaoji dengan ekspresi serius di wajah mereka, namun perasaan berat menyelimuti mereka, seperti ratusan ribu kilogram batu besar yang menekan mereka. Rambut, sudut mulut, jantung, pergelangan tangan, kaki. Tidak ada yang salah dengan tempat-tempat ini. Xiao Yan memandang sekeliling patung Yaoji untuk waktu yang lama, tetapi tidak melihat perbedaan apapun. Xiao Yi, karena reinkarnasimu terkait dengan Yaoji, cobalah untuk mendesak agar segel reinkarnasimu diaktifkan. Xiao Yan sempat kehilangan akal sehatnya, sehingga ia hanya bisa berkata kepada Xiao Yi. Wow, Xiao Yi melakukan apa yang dia lakukan, kobaran api ungu menyapu keluar, udara di sekitarnya langsung mengeras, dan aura yang sangat menakutkan memenuhi udara. Reading www.ukansu.com. Wong berdengung. Pada saat yang sama, dengan munculnya segel reinkarnasi Xiao Yi dan api ungu, garis-garis klan di alis Xiao Yan akhirnya menyala sepenuhnya. Puff! Pada saat yang sama, garis-garis klan di alis Xiao Yan dan tanda reinkarnasi di tubuh Xiao Yi secara bersamaan memancarkan lingkaran cahaya yang menyilaukan, yang ditarik oleh kekuatan aneh dan langsung masuk ke mata patung Yaoji. Ledakan! Pada saat itu, patung Yaoji tampak tiba-tiba hidup. Mulutnya yang seperti batu sedikit terbuka, dan semburan napas ungu keluar, membuat semua kekuatan di sarang ini terdiam. Pada saat yang sama, sosok Xiao Yan dan Xiao Yan Yi tersedot ke dalam perut patung Yaoji oleh daya hisap yang tak tertahankan, dan suasana di sini menjadi sunyi. Tetua, ini tidak baik. Malin dan Yao Laogui saling pandang, tetapi mendapati bahwa Xiao Yan dan keduanya langsung menghilang. Biarkan mereka pergi. Kuharap kali ini kita bisa mengungkap rahasia patung Yaoji, dan sekaligus menyelesaikan sepenuhnya permasalahan para elf api kita. Setelah Tetua Agung selesai berbicara, dia berbalik menghadap peti mati emas di sisi lain, mengangkat telapak tangannya,
dan tak terhitung banyaknya filamen cahaya ungu jatuh, disertai semburan kekuatan suci elf yang agung, menekan dan menahan aura roh jahat yang menyeramkan itu. Di antara patung Yaoji, di mana ini? Setelah kekuatan aneh yang baru saja terjadi, Xiaoyan dan keduanya hanya merasakan energi yang bergejolak di sekitar tubuh mereka. Setelah beberapa saat, mereka tiba-tiba menjadi tenang, tetapi perasaan pusing menyerang, tidak peduli bagaimana mereka menggunakan kekuatan jiwa mereka atau pertahanan kekuatan mental mereka, tidak dapat menahannya. Kekuatan semacam itu bagaikan kekuatan yang sangat murni. Ketika mengisi kembali kekurangan ki tempur dalam tubuh mereka, kekuatan itu juga mengungkap semua rahasia yang mereka sembunyikan di kedalaman tubuh mereka tanpa ragu-ragu. Batuk-batuk, dia batuk ringan dan langsung kembali normal. Xiaoyan buru-buru menepuk kepalanya, lalu membangunkan Xiaoyi yang berada di sampingnya dan mulai melihat sekeliling. Di sini ada sarang yang sangat indah, napas ungu, aroma burung dan bunga sangat menyengat, dan di bawah kaki mereka ada sepetak tanah ungu, dan ada jejak api ungu hangat yang tertinggal di tanah. Keanehan, saat mendongak, dia melihat bahwa di dunia ungu ini, ada hutan dan pepohonan, gulma dan binatang buas, tetapi semua itu tidak nyata, melainkan lebih seperti lahir dari api ungu. Kakak kedua, lihat, tepat ketika Xiaoyan kebingungan, tanda reinkarnasi di tengah alis Xiaoyi bergetar hebat, seperti sisik yang akan terlepas, api ungu panas itu miring tak terkendali, dengan gelombang kuno, langsung menghadap dunia ungu menjauh dari pusat. Bang bang bang. Kemunculan api ungu Xiaoyi tiba-tiba membuat benda-benda yang menutupi dunia ungu itu mundur satu persatu, dan pemandangan yang sangat aneh tiba-tiba muncul di depan mereka berdua. Sebuah jalan yang dilapisi karpet emas ungu terhubung langsung ke ujung ruangan ini, dan di ujungnya, jalur energi dengan warna-warna berbeda terpendam dengan tenang. Mereka adalah para elf terkuat dengan atribut masing-masing di klan elf. Peri api, peri air, peri petir. Bagaimana mungkin? Mata Xiaoyi tertuju ke kejauhan, matanya dipenuhi rasa terkejut, dan dia tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Apa yang mereka lakukan? Bahkan dari jarak yang sangat jauh, Xiaoyan bisa mencium aroma gelombang kuno dari tubuh para pendekar elf yang seperti batu itu. Kekuatan reinkarnasi. Apakah orang-orang ini sebenarnya semuanya adalah reinkarnasi yang sangat kuat? Selain itu, mereka berlutut, mengangkat tangan, membungkukkan punggung, dan sebuah meja bundar ungu yang anggun muncul di atasnya. Di sekeliling meja bundar ungu itu, terdapat lingkaran garis-garis ungu yang sangat mulia, seperti sapuan kuas ilahi. Meja itu mengandung kekuatan ilahi yang dahsyat. Dilihat dari penampilannya, apa yang tampaknya sedang dibawa oleh patung-patung batu elf ini. Retakan. Ketika Xiaoyan menyadari pemandangan ini, suara keras terdengar dari platform bundar di atas 9 elf batu, dan sebuah kekuatan dahsyat dari langit dan bumi menghantam dari atas. Gulu, maksudnya, Yaoji. Keduanya mengangkat kepala, dan tekanan yang sangat besar langsung membuat mereka berlutut dan membungkuk. Tubuh mereka tenggelam ke dalam tanah ungu sedalam puluhan sentimeter, dan mata mereka tertuju pada platform bundar berwarna ungu, sebuah sosok yang menjulang tinggi. Makhluk abadi ini juga pelit. Suara itu meredam, dan sesosok anggun muncul di atas platform bundar berwarna ungu di punggung 9 patung batu elf yang perkasa. Sebaliknya, penggaris kuno Xiaoyan dan cincin Dian tiba-tiba berada di tangan Dian. Tangan ramping pria itu memegang penguasa kuno Xiaoyan dan Kaisar Yanji, mengobrol dan bermain-main, ekspresinya sangat meremehkan, dan kata-katanya penuh nostalgia dan kebencian, sehingga sulit dipahami. Senior, ketika Xiaoyan dan Xiaoyi melihat ini, rasa kebas muncul di kulit kepala mereka, dan mereka hanya bisa berkata dengan suara yang sangat gemetar, di bawah tekanan orang yang begitu kuat, mereka tidak berdaya, dan hidup dan mati mereka hanya ada di tangannya. Kekuatan orang ini telah melampaui segalanya, dan kekuatan itu jelas tidak dapat dibandingkan dengan reinkarnasi. Para penguasa api suci, seperti yang diduga, sangat gemar menggoda bunga, mari kita bunuh mereka semua. Suara yang lembut dan elegan itu berlalu, sosok anggun itu bangkit, dan nyala api ungu tiba-tiba berubah menjadi rune ungu kuno di ujung jarinya, dan ada aura menakutkan yang menembus langit. Dalam rune berwarna ungu, terdapat gelombang kuno yang tampaknya mudah terbakar oleh dunia. Guru, hanya beberapa puluh meter jauhnya, merasakan aura menakutkan ini,
Sudut mata Xiao Yan berkedut hebat, dan bahkan detak jantungnya pun berdebar kencang luar biasa. Saat ini, Xiao Yan merasa kematian sudah mendekat. Di hadapan pria ini, seluruh kekuatan di tubuhnya tidak dapat dikerahkan, bahkan kekuatan keabadian dan kekekalan pun bergetar, jelas tidak mampu menahan serangan tingkat ini. Tampaknya sosok yang muncul di hadapannya kini memiliki energi yang tak lagi sebanding dengan energi manusia, melainkan energi dewa. Bagaimana manusia fana dapat melawan para dewa suci? Bunda Maria, melawan tekanan yang mencekik ini, Xiao Yan mengeluarkan raungan rendah. Nak, apa yang kau katakan? Mendengar suara Xiao Yan, sosok ungu itu tiba-tiba berhenti sejenak, tubuhnya menggeliat menjauh dari platform bundar, dan melesat di depan Xiao Yan dalam sekejap. Seluruh kekuatannya dengan lembut menepuk bahu Xiao Yan, lalu pipinya yang sangat cantik itu menoleh dan menatap Xiao Yan di bawah selubung rune ungu. Dengan tatapan ini, kekuatan spiritual jiwa dalam tubuh seketika mendidih, seolah-olah kekuatan itu terbakar, dan bahkan istana spiritual dalam tubuh bergetar hebat di bawah kekuatan ini, yang sangat aneh. Menguasai. Melihat cara pria itu yang menakutkan, Xiao Yi langsung meraung. Ini bukan urusanmu, menjauh dariku. Sosok berwarna ungu itu tak peduli dengan Xiao Yi, tangannya yang ramping gemetar, dan dia melesatkan Xiao Yi ratusan meter jauhnya dengan satu telapak tangan, membuat Xiao Yi tak mampu melawan. Yang mulia, kami tidak memiliki niat buruk, saya datang ke sini untuk mengganggu Anda kali ini. Berada begitu dekat dengan sosok ungu itu, sentuhan dingin kematian menyapu seluruh tubuh Xiao Yan, membuatnya tak berdaya, dan rasa dingin menusuk menyebar ke hatinya. Banyak sekali omong kosong. Sosok ungu itu menggelengkan kepalanya. Rune ungu itu merobek selubung spiritual Xiao Yantian tanpa ragu-ragu. Tindakan yang tampaknya sederhana itu menyimpan niat membunuh yang mengerikan. Brengsek, merasakan ancaman kematian yang mengerikan ini, dada Xiao Yan mulai bergemuruh, dan kobaran api yang indah tak berujung menyebar seperti gunung berapi yang meletus. Sayangnya, di bawah aksi sosok ungu itu, kekuatan-kekuatan ini sama sekali tidak mampu menimbulkan gelombang apapun. Sepenuhnya tenggelam di atas rune ungu tersebut. Apa yang terjadi? Tepat ketika Xiao Yan merasakan hawa dingin kematian terpancar, istana spiritual di dalam tubuhnya tiba-tiba melepaskan energi yang sangat lembut untuk menyehatkan tubuhnya yang terluka. Yaoji, gerakanmu agak berlebihan. Dan tepat ketika kekuatan Yaoji hendak menyerang Xiao Yan, arus hangat, seperti tunas bambu setelah hujan, turun ke seluruh dunia. Itu adalah tubuh kokoh berwarna emas, penguasa kuno dan cincin api kaisar bersama-sama memancarkan kilauan emas yang sangat panas, dan sosok emas di atasnya menatapnya dengan senyum di wajahnya. Kekuatan mengerikan apakah yang terkandung dalam tubuh kuno Pan Gaofeng? Jika fluktuasi pada kedua benda langit ini ditampilkan, saya khawatir seluruh hamparan langit akan lenyap sepenuhnya. Kekuatan mereka, saya khawatir itu bukanlah reinkarnasi sama sekali.